Salawat dan salam segera curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan jemaah rahmatullah. Sebelum kita sedikit mutolakah dalam satu ayat surah Al-Imran ayat 164, mari kita jaga dulu pada hari kubur. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita, turunan kita, guru-guru kita, bahkan para sesepuh, tini sepuh, para imam Masjid Jami At-Taqwa, bahkan jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang sudah mendahului kita, semoga semuanya dirahmati dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan diampuni segala kekurangan dan kesalahannya. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bapak-bapak, sebutkan orang tua kita, turunan kita. Ini kesempatan, alhamdulillah kita bisa mendoakan orang tua secara berjamaah. Walaupun bagaimana orang tua nunggu-nunggu doa dari anak cucunya. Orang tua kita ini udah putus amalnya, kecuali yang tiga, yaitu diantaranya yaitu kita yang sebagai aset orang tua. Adapun dia muncul ke depan ngaji udah gak bisa, adapun dia merogoh kantong untuk bersolat udah gak bisa, sebab udah putus amalnya karena meninggal. Tiga yang akan ngalir kepada mayat, yaitu anak soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah ini kita semua alhamdulillah bukan dalam arti kita ngaku anak soleh, tapi kita lagi berusaha berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan pada pagi ini orang tua kita semuanya dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila memohon kepada Allah, jangan pernah berhenti taqarrub, artinya mendekatkan diri kepada Allah.
Tidak ada yang mampu menolong kita, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sadar, kita digembleng dari kecil walaupun iman itu ada 6, yang ke-6 itu adalah ketentuan takdir, khairihi wa syarrihi minallah. Seburuk-buruknya takdir, sebaik-baiknya takdir, itu Allah yang menentukan. Maka yang memberikan apapun, yang menyembuhkan siapapun, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan barokah taklim, barokah umur kita, semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Allah, di saat ini kita semua lagi dilanda musibah, lagi dilanda cobaan, fitnah dan lain-lainnya. Kenapa? Semuanya pun sadar bahwa bencana, fitnah, musibah, wabah, coba di kita alhamdulillah emang begitu. Alam itu berputar, alam itu berubah. Al-alam mutaghayyir, alam itu selalu berubah. Dulu tiap tahun Januari dihantui dengan rasa takut kebanjiran. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan jangan, ya, tidak. Tapi bergeser kemana? Bergeser ke tempat yang lain. Kalimantan 10 kabupaten terendam. Ya, ini makanya tidak bisa ketentuan Allah itu diprediksi oleh manusia. Sebab itu ketentuan Allah, kekuasaan Allah ada di tangan Allah sendiri. Musibah banjir, musibah longsor, musibah gempa, bahkan pesawat pun jatuh. Allah Akbar di mana-mana, ya. Bapak-bapak jamaah Allah, musibah penyakit ini sampai-sampai orang itu takutnya penyakit sampai lupa yang akan menyembuhkan itu Allah, yang akan melindungi itu diri kita hanya dan Allah. Tapi karena cenderung dengan dohirnya, terlalu buminya yang menakut-nakuti ke diri kita, sampai lupa kita ini tidak mau mendekatkan diri kepada Allah melalui alim, melalui tadarus, dan melalui silaturahim. Sekarang udah mulai orang akan membatasi diri, dan orang hampir kurang-kurangnya iman mah ngaji pun hampir dilarang di mana-mana. Ya memang tujuannya itu takut. Tapi kalau kembali ke surat Al-Imran ayat 175, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'a, yang suka nakut-nakutin manusia itu setan. Manusia mau sedekah ditakut-takutin, entar kalau banyak sedekah melarat loh. Sebanyak apapun harta, kalau terus-terusan dikeluarin, itu bagikan gunung terus-terusan dikeruk, lama-lama apa? Kan gitu. Jadi setan itu akan pakai terus. Kata setan, kalau kamu banyak sedekah, itu bakal jatuh miskin. Makanya benar, yukhawwifu awliya, selalu nakut-nakut. Oh, kalau mau terus sering ke masjid, di masjid itu kumpul, berdekatan, udara saling hirup, udara sehat dihirup oleh udara yang sakit, udara yang sakit dihirup oleh udara sakit. Terus takut ke masjid. Terus. Tapi kita lupa di daerah luar atau di tempat lain
tempat yang lain tidak dipermasalahkan, tapi kalau di masjid tidak dipermasalahkan. Nah ini tergantung ketebalan iman. Kalau imannya kuat, insya Allah jalan. Tapi kalau imannya ada, itu muncul yukhaffifu awliya. Tapi kata Allah apa? Fala takhafuhum, jangan kamu takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kamu harus takut dengan aku kalau kamu benar-benar mengaku jadi orang mukmin. Udah. Jadi ukurannya mukmin, ini kuat keimanannya jalan, ini tipis keimanannya berhenti. Makanya ada yang stop, ada yang bebas, ya. Ada apa? Masih satu wilayah. Itu mah tergantung ukur keimanan. Ukur keimanan. Allah Akbar. Nah kalau fitnah begitu Pak. Pak, kalau fitnah apa dianggap baik ya dianggap baik. Tapi kalau lagi musim fitnah itu dalamnya dibungkus dengan apa? Dengan cobaan. Ingat ya, dulu kalau lagi punya penyakit ada obat, wih orang bahagianya nggak main. Musim penyakit menemukan obat, orang senang banget, jauh pun dikejar cari obat. Tapi karena ini lagi musim musibah, musim fitnah, ada COVID, menemukan vaksinnya, tahu benar tahu salah, wallahualam. Oh masyarakat kok malah ketakutan, takut di apa? Takut divaksin. Kenapa? Ini vaksin itu belum tentu salah, vaksin itu belum tentu membahayakan dan belum tentu pula menyembuhkan. Tapi karena informasi yang kagak jelas, informasi dihiasi dengan fitnah, masyarakat ketakutan. Padahal bila ada penyakit belum apa, baru menemukan obat, itu masyarakat senang. Sekarang kata gelisah kan? Dengan adanya itu, dengan adanya ini. Jadi saya tuh lagi mikir, oh memang kau lagi musim fitnah, lagi musim fitnah. Orang kalau lagi ketakutan, gitu kan? Dan kemudian orang dilanda dengan takut, difitnah dengan takut. Itu orang mau nolong kita, karena kita ini lagi sifatnya sensitif perasaan. Ada orang nyamperin, dikirain mau ngebunuh kita, kan gitu? Ada orang nyamperin mau nolong kita, dikirain mau nyambung kita, karena di hatinya udah apa? Udah kurang begitu, ada kepercayaan. Itu fitnah. Allah Akbar. Benar kata Nabi, saya kerja manut ala umat fitnah tuh kakit hati lain dengan tolak. Maka datang fitnah ke umatku, banyaknya fitnah bagaikan gelapnya malam. Coba fitnah di mana-mana, fitnah berbagai seni, fitnah berbagai hal. Apa itu? Melaksanakan sunnah Rasul aja digeser-geser. Takut Allah. Gelapnya malam. Ini bapak-bapak. Jadi kata Allah, "Wala takhafu," jangan takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada Allah kalau kalian benar-benar ngaku jadi orang beriman. Nah, kita kembali Pak ke ayat tadi surat Al-Imran ayat 164 165. Bunyinya gini, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah 'alal mu'minin ke orang-orang mukmin. Id ba'asa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus di itu mukmin rasul min anfusihim, dari bangsa itu rasul. Yatlu alaihim ayati, rasul membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan rasul menjanjikan atau menginformasikan bakal membersihkan dosa-dosanya mukmin.
wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kitab-kitab yaitu syariat, wal hikmah, dan hukum-hukum dari sumbernya sunnah. Jadi kita ini dalil-dalil yang menjadi pedoman kita dua. Dalil Quran yang disebut dalil naql, nukil dari ayat. Ada juga dalil-dalil dari sunnah, yaitu hadis. Gimana hadis pun bermacam-macam nama hadis. Ada hadis dhaif, dhaif pun terbagi berapa? Ada hadis dhaif, dhaif pun ada dhaif mu'allaq, ada dhaif mu'dhal, ada dhaif mudalas, ada dhaif mursal, ada mursal jali, ada mursal kopi, ada apa lagi? Allahu Akbar. Itu dari golongan hadis. Cuman kalau Quran tidak bisa diprediksi atau digali ini Quran, ini ayat, derajatnya apa? Enggak. Tapi kalau ada hadis bisa diselidiki, dhaif, mu'dhal, mudalas, atau mursal dan lain-lain. Belum lagi ilmu. Tidak semua hadis mursal ditolak. Sebab ada hadis mursal yang diterima. Kenapa? Dia yang menyampaikan ini hadis tidak berani menyebut mertua karena riskan, karena sangat menghormati mertua. Seperti apa? Sa'id bin Musayyab tidak mau hadis ini nyebutin sanadnya dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyab mantunya Abu Hurairah. Enggak an Abi Hurairah an Rasulillah, langsung ke beliau an Rasulillah. Abu Hurairahnya dilewat. Kenapa? Karena beliau merasa riskan nyebut nama mertua. Mursal namanya, tapi diterima hadis. Tapi kalau selain itu ditolak. Mursal, dhaif, mu'allaq, mu'dhal, mudalas, mursal jali, mursal rawi itu. Nah kalau ayat, nah makanya Allah memberikan anugerah kepada orang mukmin dengan diutusnya Rasul. Lalu Rasul membacakan kitab, Rasul menjelaskan cara membersihkan dosa, dan Rasul juga menjelaskan hukum-hukum baik dari Quran maupun dari hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah hadis. Yang dimaksud hikmah di sini adalah hadis. Wa yu'allimul kitab wal hikmah ay mahasin syari'ah wa asyari'ah wa alamuha wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Ini kalau dijelaskan secara rinci. Jadi suatu anugerah kaum itu oleh Allah disuruh ibadah, disuruh menyembah kepadanya. Itu Allah tidak hanya menyuruh ibadah, tapi Allah mengutus Rasul yang menerapkan cara-cara ibadah. Semacam begini. Allah menyuruh ibadah keluarga di rumah Puri Bloha. Allah menciptakan agnia, orang-orang yang punya kelebihan rezeki. Lalu orang-orang itu diketuk hatinya untuk menyumbang pembangunan masjid, sehingga masjid nyaman, tumanina, dipakai ibadah, dipakai taklim. Tapi tidak cukup dengan tempat nyaman. Allah menciptakan orang-orang yang punya paham dalam agama, dalam ilmu, maka itulah dipanggil untuk menyampaikan agama. Begitu. Ini yang dimaksud laqad manallahu 'alal mu'minin. Terus itu susunan itu udah gitu disampaikan cara membaca, menjelaskan hukum tadi, sehingga ada dalil Quran, ada dalil hadis. Semacam ini. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, kamu datang ke negeri Yaman. Kalau sekarang bahasanya Hadramaut. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa yang saya
Dua, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, kalau saya udah beres ngajarkan syahadat, apa lagi? Ajarkan sholat. Ajarkan sholat. Kalau udah beres sholat, gimana ya Rasulullah? Ambil zakat. Zakat ya. Jadi di antaranya syarat takwa ada apa? Syarat takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna bil ghaib itu mengajak dulu kita iman kepada yang gaib. Itu syahadat itu ngajak iman kepada gaib, mengakui kepada yang gaib, yaitu Allah. Udah akui, udah terlatih di hatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Baru diajarkan sholat. Udah beres sholatnya biasa, sholatnya udah apa maksudnya, udah menjadi merasa kewajiban, baru disyariatkan mengeluarkan zakat. Itu perintahan itu enggak ujug-ujug zakat. Iman dulu dibina, syahadat dulu, udah beres syahadat, udah beres sholat, nyaman kelihatannya, baru di situ ada kewajiban-kewajiban hakul adam, hakullah, hak Allah, hak Adam perlu diberikan, yaitu pembersihan diri, pembersihan harta. Wajahihim, itu dengan membersihkan harta-harta mereka, membersihkan dosa-dosa mereka, membersihkan harta mereka dengan mengeluarkan zakat, membersihkan dosa-dosa mereka dengan caranya banyak mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Coba, dengan sendirinya orang kalau udah iman, maaf, orang kalau udah iman terus ada kemampuan, pasti di hati nuraninya ingin membantu agama, ingin menyisihkan harta untuk agama, dan ingin membelanjakan harta di jalan Allah tanpa dipinta, tanpa diajar. Kalau udah terukir di hatinya keimanan, keislaman, dan juga timbul harapan dan sadar-sadarnya bahwa hidup ini sementara. Itu tadi wa yu'allimuhumul kitab, selalu diajarkan dengan kita, diterangkan, dijelaskan isi-isi kita. Nah, kita itu banyak kandungannya. Kalau dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu semuanya kandungannya wa'ad, wa'id. Wa'ad artinya ancaman, wa'id perjanjian, tafsir kabar gembira, takwid kabar menakutkan. Apa kita ini takut tahu neraka, takutnya neraka dari Quran. Dan kita sangat mengharapkan surga dari mana? Dari Quran. Jadi ada rasa takut dan ada rasa gembira. Dari mana informasi takut? Dari Al-Quran. Dari mana informasi mengembirakan? Dari Al-Quran. Makanya wa yu'allimuhumul kitab. Rasul menjelaskan, dan Rasul itu bukan malaikat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak, yang disampaikan Rasul itu bukan nafsu, bukan karangan, tapi wahyu dari siapa? Dari Allah. Bapak-bapak, nah sekarang muncul menginstruksikan belajar agama enggak, memfasilitasi tentang agama enggak, mencintai ulama-ulama yang menyampaikan agama enggak, tapi giliran butuh bantuan minta ke orang-orang Islam. Ya, pikiran
apapun dalam kegiatan Islam, Islam dipojokin. Disebut Islam apa? Teroris. Disebut Islam barbar. Disebut Islam radikal. Gak ada Buddha radikal. Gak ada Hindu teroris. Islam yang dipojokin. Nah ini coba kita semua kalau melihat urutan-urutan secara tertib, Nabi ke Mu'adz bin Jabal itu ngutus di negeri Yaman tidak langsung suruh zakat, suruh wakaf, tapi yang paling pertama diajarkan dulu syahadat, dibacakan dulu kitab, lalu cara-cara sholat, menggembleng keimanan supaya tambah kuat, baru wayak untuk zakat, ambillah di mereka zakat. Anjurin ibadah kagak, suruh memperdalam agama Islam kagak, memfasilitasi kagak, giliran itu umat Islam diajak wakaf. Subhanallah, zakat. Nah ini umat Islam perlu sadar bahwa kita semua ini kalau melihat ayat ini, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ini tidak berurutan. Allah aja nyuruh orang ibadah, Allah mempersiapkan kebutuhan orang yang mau ibadah. Dulu kita sebelum ibadah, sebelum bisa wudhu, sebelum bisa sholat, apakah belum minum, belum makan? Enggak kan? Sebelum ibadah, sebelum sholat, sebelum wudhu, kita ini udah dipersiapkan kebutuhan kita. Baru lahir susunya, baik susu ibu maupun susu yang kemasan. Itu hakikatnya Allah yang menyediakan kebutuhan manusia. Padahal itu manusia belum diperintah ibadah. Coba beda dengan di PT. Di PT kita nggak bisa minta gaji duluan, upah duluan kalau belum kerja. Tapi Allah menyuruh ibadah kepada manusia, belum waktunya ibadah, belum diperintah ibadah, tetap Allah udah menyediakan kebutuhan manusia. Kan kalau laki-laki umur berapa diperintah ibadah? 15. Kalau perempuan 9. Yang disebut balik. Kalau belum 15 laki-laki, belum 13, belum mimpi balik, belum mimpi basah, itu belum mukallaf. Menurut ilmu fikih. Kalau perempuan belum haid, belum 9 tahun, itu belum mukallaf. Jadi belum dicatat pahalanya dan belum dosa meninggalkan sholatnya karena belum mukallaf. Berarti belum diperintah. Tapi walaupun belum diperintah, Allah itu menyediakan kebutuhannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang manusia tidak melihat sunatullah. Tahallaku bi khuluqillah. Cobalah kamu berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Siapa yang bisa meniru menyontoh akhlaknya Allah? Tidak ada lagi kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya, manusia bisa diarahkan, manusia bisa dibina, manusia bisa beruntung. Padahal dulunya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun itu kaum sebelum datang Rasul, sebelum datang ulama, sebelum datang kiai, kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat. Sebenarnya semuanya asalnya sesat aku. Kullukum dhalun. Semua asalnya sesat. Ilaman ada, kecuali orang yang diberi petunjuk.
Injil ke Quran jedanya berapa ratus tahun, 445 tahun kurang lebih, dari zaman Nabi Isa ke bawah. Itu tidak ada kitab, tidak ada pedoman, tidak ada, kalau kita nggak ada dakwah, nggak ada syiar vakum. 456 tahun kurang lebih, baru turun Quran. Kan itu berarti dalam 400 tahun. Kalau sekarang berapa periode? Anggaplah hampir 5 periode. Karena zaman sekarang orang langka umur 100 tahun. Kalau zaman Nabi dulu ada yang sampai 600, 700, 800. Bahkan Nabi Nuh 800 tahun. Nah ini sebelum turunnya Quran itu dolal semuanya, sesat semuanya. Turun di Al-Quran dengan hidayah dari Allah. Allahu Akbar. Merasa menyesal, merasa sedih, dan semuanya mengakui kebodohan. Sayyidina Umar ketika ibadah nangisnya nggak pernah berhenti, terus nangis. Kenapa? Ingat karena kedoliman, kesadisan Sayyidina Umar. Di satu saat Sayyidina Umar ketawa ngakak. Kenapa? Diingat di saat dulu kebodohan yang meliputi diri. Masa mau berangkat kemana-mana bawa Tuhan dari kue, tapi begitu lapar Tuhan dipotek tangannya dimakan. Kan bodohnya kebangetan. Sayyidina Umar itu ketawa geli gitu. Tuhan, aku bukan gak sopan, tapi perut aku udah gak tatahan. Tolong Tuhan ya, maafin, tanganmu dipotek mau dimakan. Rotinya bentuk Tuhan, ada tangan, ada kaki. Giliran lapar, tangannya dipotes. Udah jalan lagi, kakinya, pahanya dipotes. Ujung-ujungnya, pahala Tuhan dimakan. Makanya saya nomor ketawa. Lah kalau lagi ingat di saat kebodohan dirinya, semuanya tanpa ada petunjuk dari Allah, tanpa ada bimbingan dari Allah, semuanya mengalami kesesatan. Makanya kullukum dhalun illa man hadaitu. Semuanya sesat kecuali aku yang berikan apa? Petunjuk. Makanya dalam kitab Talim, fa innallaha hadir man istahda. Sesungguhnya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang minta petunjuk. Siapa yang minta petunjuk? Yang mau berusaha menuntut ilmu, yang merasa mendekati nasihat, yang mau berusaha membaca ajaran-ajaran agama, yang mau berusaha merenungi tafakur alam, itu akan mendapat petunjuk. Ngaji mah enggak, baca enggak, diam, tapi merenungi dia keagungan Allah, kekuasaan Allah, ngelihat bintang. Siapa yang bikin bintang di atas kalau bukan Allah? Manusia mana, makhluk mana yang bisa bikin bintang di atas? Padahal kalau menurut penelitian keilmuan, bintang sama bulan gedean bintang. Tapi kan menurut kacamata selancar itu bintang kecil, jauh gedean bulan. Tapi pada kenyataannya gedean bulan, bukan gedean bintang. Ingat ke hadis an-nujum bisama bi ahlun bisama. Idza dhahabatin nujum dhahaba ahlus sama. Kata Nabi, hadis diriwayatkan Sayyidina Ali, bintang itu merupakan pengaman bagi ahli langit. Di mana bintang hilang, di mana bintang tidak ada, maka ahli langit pun akan tidak ada. Wa ahli amanun lil ahlil ard. Keluargaku menjadi pengaman bagi ahli bumi. Idza dhahaba ahli dhahaba ahlul ard. Di mana keluarga sudah tidak ada, maka ahli bumi pun akan tidak ada. Maksud tidak ada ini, ya turunan Nabi, para habaib, para ulama oleh Allah terus-terusan diambil. Ini menunjukkan ahli bumi akan udahan, akan bangkrut. Dan sadar enggak, sampai saat ini lebih dari 100 para ulama dan habaib udah tidak ada di muka bumi ini. Udah dipanggil oleh siapa? Sama Allah. Ya cuma tidak ada relatif mau cara gimana, apa
meninggal bagaimana, apa di penjara, ya, oke, apa di penjara dan lainnya, itu nggak nanti. Pokoknya memenuhi tidak ada. Tapi yang jadi patokan bagi kita bintang pengaman ahli Nabi, keluarga Nabi, turunan Nabi, ahli Nabi, pengaman ahli bumi. Kalau ulama gimana? Kan ulama bukan dari segi nasab, tapi dari segi ilmu. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris Nabi. Kalau ulama pasti orang berilmu. Kalau habib benar-benar ahli Nabi, itu relatif. Mungkin sangat alim, mungkin biasa. Tapi kalau ulama nggak akan disebut turunan Nabi, keluarga ahli waris Nabi kalau tidak menderajati ulama. Kalau habib belum tentu, tapi yang jelas ikatannya turunan Rasul. Allah. Makanya ada kalau melihat turunan Rasul, mau pinter kayak wajar kayak sederhana ilmunya, tetap kita takdim itu ngalir, itu beliau adalah darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka kata Nabi, ahli amanun li ahlil ard, keluargaku menjadi penopang, menjadi paku buminya. Tapi kalau keluargaku udah tidak ada, akan hilang semua ahli bumi. Ini kalau mendengar hadis itu mikir, ya Allah, ini udah ratusan para ulama, para hakim dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah. Apakah akan secepat itu dunia hancur? Apakah akan secepat itu udahan dunia? Tapi kan melihat tanda-tanda di hadis di ini udah komplit. Di mana orang berlomba-lomba masih pemegang-pegang. Kan sekarang ini masih pemegang-pegang di mana-mana. Tapi isinya enggak pemegang-pegang. Gimana caranya supaya mesin megah? Tapi jangan orang mengeluarkan cara gimana supaya banyak orang masuk ke masjid dengan trik apa, dengan cara apa dengan dikasih keenakan, kenikmatan, kenyamanan di masjid supaya banyak masjid. Ya. Tapi kalau itu kemegahan dan keindahan itu mengundang berbagai cara. Anda dekat kiamat. Di mana orang tua jadi orang tua kaya, lalu anaknya kebalik. Orang tua kaya, anaknya jadi ratu, jadi raja. Tapi kalau anaknya menjadi orang kaya, orang tuanya jadi pekerja, bahkan jadi pembantu. Sekarang udah mulai di perantauan sukses, berhasil, ketemu rezekinya, emaknya di kampung dibawa, dipanggil. Untuk apa? Bukan untuk dibahagiakan, suruh ngomong cucu. Di kampung mamanya rajin ngaji, rajin ibadah, malam gak pernah berhenti tahajud, karena siangnya tidur lama. Nah sekarang mama dibawa ikut anaknya malam gak bisa tahajud. Kenapa? Seharian ngomong cucunya. Ayo sadar. Padahal dipandang orang enak, dia kumpul sama mama. Enak, dia bisa membahagiakan mama. Padahal anaknya sendiri menderita, nolak memang ini anak cucu. Dijalani kapan kita bisa ibadah kepada Allah? Memang sih ngurus anak dan cucu ke ibadah, tapi udah bukan saatnya lagi. Udah kedeluarsa, udah dosa dari anak aja belum tentu ampun Allah anaknya diampuni. Yang cucunya secara langsung itu emak jadi apa? Jadi pembantu anak. Oh, ini tanda apa? Lihat di TV ada anak nggak gugat makan tuh, astagfirullah, merinding dari ini. Anak menggugat, memperkarakan masalah ke pengadilan, emaknya diseret ke pengadilan, sama siapa? Sama anaknya. Kalau dipikir sama waktu yang normal, itu anak boleh SD, SMP, SMA, kuliah, anggaplah kuliah sampai sarjana hukum itu berapa tahun? S1 4 tahun, S2 2,5, S3 6,5. Kalau untuk tingkat
lagi ke atas, 3 S3 itu begitu udah menghabiskan berapa sawah hektaran untuk anak sampai S3, anak emaknya berbuat salah sedikit, punya utang ke anaknya, lalu digugat ke pengadilan. Itu gak kebayang, gak kebayang. Wallahu akbar. Itu di mana pikirannya, nuraninya anak sampai mau menggugat emaknya. Tapi ini nggak tahu. Kalau menurut secara pikiran normal, gak mungkin anak menggugat ibu, gak mungkin anak memenjarakan ibu. Tapi fakta membuktikan. Apa ini? Tanda akhir zaman. Tanda dunia udah tepok, sebentar lagi akan udahan. Akan udahan. Shadaqallahul adzim. Monggo, ada yang bertanya. Jam 6:10. Ada yang bertanya? Ini masih kelihatan subuh karena hujan. Masih kelihatan gelap. Ada yang bertanya? Monggo. Ya, cukup. Kadang-kadang begitu. Kalau bertanya, satu malu, kedua takut. Tapi kalau udah bertanya, yang bertanya satu, yang jadi paham semuanya. Mudah-mudahan. Tapi ada pula kita ini menjaga dari pertanyaan, jangan sampai banyak nanya. Kalau udah paham cukup. Karena apa? Sebagian dari akhlak, sebagian dari sopan santun, kita tidak banyak bertanya. Kalau udah begitu paham dan bisa diusahakan untuk paham, dosananya. Jadi etika ya, adab-adab. Mari tutup dengan doa. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا